akhir-akhir ini ya, minggu-minggu terakhir ini tuh bener-bener kayak kerjaan tuh rasanya numpuk banget ya nggak sih Mas? Yes. Kayak penuh banget gitu, padahal kita nggak nganggur juga loh. Setiap hari dikerjain loh, setiap hari dikerjain gitu. Benar-benar, kerjain tiba-tiba keisi aja ya, keisi terus ya. Ada yang kita centang, di bawahnya ternyata udah nambah lagi. Betul. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasain juga kali ya. Iya, pastinya itu. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Tania. Saya Alan. Di Tanya Alan. Nah, jadi Mas Alan, sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Ini kan udah menjelang mau Lebaran ya, menjelang Lebaran. Sekarang kesibukannya tuh lagi apa sih kalau bulan-bulan puasa gini? Bulan puasa udah menjelang Lebaran, ya di luar hal personal ya. Justru yang dirasain malah ketika bulan puasa ini malah training malah tambah banyak. Oh iya. Amin ya. Training malah tambah banyak, jadi opportunity-nya tambah banyak ya. Tapi dengan banyaknya kelas, jadi banyaknya hal yang harus dilakukan itu jadi bisa jadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan biasanya. Jadi kadang-kadang, aduh, ini makanya sampai botak begini kan. Setiap saat ya. Itu setiap saat ya, berarti emang selalu sibuk ya. Karena kerjaan emang nggak pernah habis sih ya Mas. Nggak pernah habis. Jadi tanggung jawab kita tuh sama kita hidup sih kerjaan tuh pasti akan ada terus ya. Jadi tinggal kita manage-nya aja gimana. Tapi ya memang kalau pertanyaannya tadi, sekarang nih lagi sibuk-sibuknya ya. Waduh, pusing. Kira-kira aku tuh juga lagi ngerasain hal yang sama tau Mas. Kayak akhir-akhir ini ya, minggu-minggu terakhir ini tuh bener-bener kayak kerjaan tuh rasanya numpuk banget ya nggak sih Mas? Kayak penuh banget gitu. Padahal kita nggak nganggur juga loh. Setiap hari dikerjain loh, setiap hari dikerjain gitu. Benar-benar, kerjain tiba-tiba keisi aja ya, keisi terus ya. Ada yang kita centang, di bawahnya ternyata udah nambah lagi. Betul. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasain juga kali ya. Iya, pastinya itu. Nah, terus gini Mas, jadi kalau misalkan kan di sini kan aku sebagai RM ya. Nah, kalau aku tuh kadang melihat pekerjaan aku tuh kayak ada 2 hal gitu. Kerjaan yang utama itu kan pasti kayak kita sebagai relationship manager ya harus mencari opti ya, mencari opportunity buat kita bisa kira-kira ada kelas apa nih, kita harus approach klien yang mana, dan kita mungkin approaching klien mungkin dari email, telepon dan lain-lain. Itu hal yang utama gitu kan ya. Nah, tapi kan kayak sebagai kita semua orang ya, semua orang bekerja itu kan nggak cuma ada hal yang utama doang ya, tapi ada hal yang lain gitu. Betul. Kayak misalkan contohnya kalau di aku sendiri itu kayak bikin proposal, terus misalkan harus research dulu company-nya, kira-kira kan mau ngomong apa gitu kan kliennya, nanti nggak tahu ngomong apa-apa kan nggak bisa. Masalah juga nanti. Gitu kan. Nah, tapi aku tuh kadang suka overwhelmed banget gitu loh Mas akhir-akhir ini sama kerjaan-kerjaan yang di luar hal yang jadi utama itu. Jadi sampai kadang-kadang tuh kerjaan yang utama tuh nggak kepegang gitu, kayak sampai lupa gitu sama kerjaan yang utama. Jadi aku tuh nggak bisa fokus gitu loh sama kerjaan yang utama. Malah kadang fokusnya tuh kegeser ke kerjaan yang bukan kerjaan utama kita gitu. Iya, paham. Jadi mungkin lebih banyak meetingnya ya, lebih banyak koordinasinya segala macam. Tapi tugas utamanya yang salah satunya tadi sebagai RM adalah cari opportunity ya. Itu jadi kurang efektif ya dalam hal tersebut, karena kita memang bagian dari tanggung jawab kita juga, tapi bukan tugas intinya ya, ibaratnya seperti itu. Justru kan yang diharapkan adalah ada opportunity baru atau mungkin repeat ya, yang itu bisa muncul masuk supaya secara nggak langsung saya juga bisa makan ya. Jadi bersinergi ya. Sebenarnya kita bersinergi ya, benar. Betul. Ini sama, saya bisa ngerasain juga sih. Jadi contohnya one of the main duties of a facilitator kan delivery materi ya, kasih workshop. Entah sekarang udah bertambah lagi webinar ya, ada webinar yang 1 jam. Dulu kita cuma ngomongin kelas 1 hari full atau 2 hari full. Sekarang udah ada pecahan ya, cuma kelas 2 jam ya, ada kelas 3 jam, setengah hari. Jadi optionnya tuh semakin banyak ya, dan yang nyari adalah rekan saya nih. Seperti itu. Nah, jadi salah satu main duty saya emang benar delivery materi. Tapi benar juga yang Tania bilang tadi, di luar itu semua saya selesai kelas masih
diminta untuk buat report. Emang masih tanggung jawab saya, tapi saya nggak suka melakukannya ya. Jadi kadang-kadang sering banget saya, aduh nanti dulu deh, itu satu ya. Terus ada juga tanggung jawab seperti menemani relationship manager untuk ketika datang ke klien, which is part of my responsibility juga, but not my main responsibility. Jadi itu sesuatu yang extra mile-nya juga ya, yang kita lakukan, dan itu memang penting. Tapi pasti harapannya jangan sampai seorang fasilitator tuh nemenin RM ya, mau bikin report wah rajin terus tapi nggak ngajar-ngajar. Ini jadi masalah juga ya. Jadi bagaimana kita juga bisa tetap stick kerjaan utama kita beres, tapi hal-hal yang tadi itu juga yang tambahannya tetap beres, tapi jangan sampai prioritasnya kebalik ya, gitu ya. Iya bener. Paham Pak. Gimana tuh Mas kayak cara menghadapi itu tuh biar kita tuh bisa tetap fokus sama kerjaan yang utama kita. Jadi kerjaan utama tuh pasti harus beres dong. Pasti kan? Pasti. Walaupun kerjaan yang lain juga harus beres ya. Benar. Nggak ada bedanya ternyata. Cuman kan bingung, mungkin objektifnya dari role-nya kita, nih peran kita sendiri sebagai, misalkan kalau aku sebagai RM, Mas Alan sebagai fasilitator gitu. Kayak gimana kita bisa tetap fokus sama kerjaan utama kita dan kita tuh nggak ngerasa overwhelmed gitu sama kerjaan yang di luar kerjaan utama kita. Yes, thank you. Jadi mungkin satu hal yang bisa saya katakan adalah ini bisa diatasi ya. Diatasi dengan cara, dihilangkan mungkin enggak ya, cuma benar-benar di minimize ya. Minimize dengan cara, kalau menurut saya sih better planning ya. Planning itu yang saya rasakan sangat efektif ya, yang sering saya lakukan. Itu banyak orang melakukan, ada yang namanya monthly planning, jadi perencanaan bulanan. Tapi banyak juga mereka yang ngaku bahwa nggak efektif. Karena apa? Jauh banget, 1 bulan itu kan scope-nya luas sekali. Ada juga yang lakukan daily planning, tapi daily planning itu kayaknya hidup kita tuh semuanya insidental. Besok mau ngapain ya? Jadi kadang-kadang kita juga nggak tahu besok kita mau ngapain ya. Jadi mungkin yang saya rasa paling efektif adalah ketika kita melakukan yang namanya perencanaan mingguan ya, karena dalam 1 minggu itu udah lengkap, ada weekdays-nya, ada weekend-nya, ada pagi, siang, sore, malamnya. Jadi penjadwalan itu jadi udah bisa mewakilkan dalam 1 bulan dan lain-lain. Jadi penting tuh, jadi kita pilah dulu nih tugasnya Tania misalnya yang utama adalah cari opportunity. Jadi pertama kan kita harus cari pipeline-nya dulu ya. Cari pipeline-nya, kira-kira company mana nih yang kira-kira paling istilahnya, saya takut salah istilah ya, yang paling prospecting gitu. Prospecting client, yes, thank you. Yang paling prospek itu yang mana. Kemudian ketika sudah dapat, bukannya didiemin saja, itu kita harus rencanakan, either we call atau kita mau ketemuan pertama kali ya, ibaratnya seperti itu. Nah itu kan salah satu perilakunya RM untuk mencari opportunity ya. Nah itu yang harus kita jadwalkan nomor 1. Jadi jangan sampai kita jadwalin, contohnya nih Tania, wah bikin video Tania Allen sama sama si Allen. Ini masuk jadwal duluan, abis itu yang untuk cari opportunity jadi yang nyempil-nyempil, kebalik. Jadi yang utama duluan. Jadi untuk cari opportunity kira-kira hari ini saya mau call berapa company ya. Dalam minggu ini saya mau hubungin berapa. Kemudian baru udah dibagikan dalam 1 minggu itu ada 5 hari ya. Nah, itu kita jadwalkan. Walaupun mungkin Tania ngerasa juga ya bahwa yang sudah kita jadwalkan belum tentu terlaksana 100%. Apalagi kalau nggak dijadwalkan sama sekali. Nah, itu yang buat kita jadi susah fokus karena ketukar-tukar prioritasnya. Wah, saya ngerjain hal yang ibaratnya mendadak itu muncul, tapi kerjaan inti saya belum beres. Nah itu yang bikin kita jadi susah fokus. Moga-moga itu bisa ngebantu ya. Jadi benar-benar dengan better planning, tapi bukan berarti yang tadi kita bikin video gini, terus misalnya meeting dengan meeting internal ya misalnya, itu nggak kita jadwalin juga. Itu semuanya masuk jadwal, tapi jangan kebalik prioritasnya. Itu penting banget sih. Itu yang saya rasain ya. Mungkin kita, iya sih bener ya. Kalau misalkan kayak aku kalau misalkan mau meeting juga nanyanya di minggu ini atau di minggu depan gitu ya. Nggak nanya kayak di bulan depan juga gitu. Mungkin sekarang bisa lah ya kalau misalnya habis lebaran gitu orang ngejadwalin ya oke habis lebaran, tapi kan pada umumnya gitu ya betul, di minggu ini atau di minggu depan gitu ya. Jadi emang perencanaannya tuh mungkin emang lebih enak di mingguan dan kita emang harus ngerencananya yang prioritas dulu gitu ya Mas. Jadi kalau aku ngerasa sekarang agak susah fokus nih, jadi
better aku taruh yang prioritasnya dulu ya gitu yang buat tugas utama direncanain. kita, betul. Jadi aku harus planning nih, misalkan mungkin di hari Sabtu atau Minggu gitu ya buat betul. minggu depan, terus nanti aku tulis yang cari opportunity dulu gitu ya, aku jadwalin gitu. Tugas utama kita. Nanti kalau misalkan ada kerjaan-kerjaan lain, baru yang nyempil-nyempilnya itu ya. Nyempil. Jadi jangan sampai tugas utama kita yang nyempil. Waduh, itu pasti masalah nanti ujung-ujungnya. Kalaupun nggak masalah kepada kita sendiri ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang nyempil-nyempil tadi, ujungnya kita nggak bisa konsentrasi karena pikiran saya ke, aduh, hari ini belum cari opportunity nih. Waduh, harusnya tadi bilang enggak nih. Lagi mas kayak gitu. Benar-benar. Kadang karena kayak misalkan udah ngerjain nih kerjaan yang ini, tiba-tiba sore-sore tuh, aduh hari ini belum telepon, aduh hari ini gitu. Kayak jadinya juga ngerjain yang hal-hal yang nggak utamanya itu juga jadi nggak fokus gitu. Jadi nggak all out juga, hasilnya nggak maksimal. Bahkan nggak hanya yang kita lakukan tambahan itu nggak maksimal, bisa jadi konsentrasi kita ketika kita melakukan hal inti tadi udah buyar. Ya, jadi fokus itu benar-benar dibutuhkan banget sih. Jadi salah satu untuk meminimize ya kita lose fokus segala macam, setidaknya yang bisa kita lakukan as a human being ya, kita bisa lakukan yang namanya perencanaan mingguan. Nah, kalau udah jadi mingguan ya lebih enak tuh, Tan. Jadi misalnya hari ini hari apa nih? Jadi lupa. Ini hari Kamis. Beneran. hari Kamis. Jadi misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat jadwal saya sudah terjadwalkan ya. Jadi let's say at the end of the day hari Kamis sudah selesai, baru deh saya bisa lihat kalender Google saya karena saya pakai Google. Baru saya lihat, Kamis sudah selesai, hari ini saya sudah ngapain aja, kita review. Nah, besok hari Jumat ya, karena kebetulan besok libur juga ya, libur juga. Jadi ceritanya besok nggak libur deh ya. Ceritanya nggak libur, ceritanya masih, kita rajin kerjanya, Jadi benar-benar besok cek, hari Jumat saya udah jadwalkan saya mau, misalnya meeting dengan siapa ya, atau ngajar kelas dari mana. Baru deh kita lihat, besok, jadi lebih enak karena satu minggunya udah jadi, weekly planning sudah kita lakukan, baru deh nanti per harinya kita bisa lakukan yang namanya daily planningnya. Besok saya ada kelas jam berapa, atau misalnya saya ada meeting dengan siapa, ini masih jalan nggak ya, kita koordinasi dengan orangnya. Tapi yang penting kerjaan-kerjaan inti kita tuh udah terjadwalkan semua. Nomor satu ya, dijadwalkan dulu supaya nanti ketika kita melakukan hal-hal yang ibaratnya tambahan tadi, kita bisa konsentrasi. Jadi nggak fisiknya di situ, pikirannya tempat lain. Itu sih yang sering banget. Saya juga terus terang ya, ketika urusan-urusan inti belum beres, itu pasti pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Sama aja deh kalau kita ngomongin life in general ya. Kalau di rumah misalnya ada masalah dengan anggota keluarga, misalnya habis berantem sama orang tua, habis itu pergi kantor, belum maaf-maafan kan? Iya. Rasanya, aduh. Gimana nih kerja jadi nggak konsen, cek-cek WA. Mama saya WA nggak ya? Saya salah sih, tapi kok dia nggak WA ya? Juga udah benar-benar kita nggak bisa konsentrasi karena ada yang namanya unfinished business. Jadi benar-benar yang bisa kita lakukan, tadi kita udah obrolin ya, prioritasnya itu yang pertama, tugas inti saya itu apa. Jadi jangan sampai bahasa Jawanya keulak-wale. Asik, bisa juga gue. Gitu ya. Jangan sampai kebolak-balik. Jadi ibaratnya kerjaan inti selesai, kita juga bisa melakukan ekstra mal kita juga dengan hati yang riang, nggak ada keluhan, nggak ada rasa penyesalan dan lain-lain. Gitu sih kurang lebih. Gitu. Pokoknya intinya kita harus tahu juga, mungkin kita juga pertama kali yang harus dilakukan juga memilah gitu ya Mas, mana yang utama, mana yang enggak gitu ya. Jangan sampai dari awal udah kebalik duluan. Betul, karena mungkin bisa jadi orang lain nggak dari awal, nggak memilah dulu. Jadi everything that comes to mind langsung dijadwalin tanpa kita sadarin, ujung-ujungnya kita jadwalin yang perintilan dulu, nanti hal-hal yang besar jadi nggak punya slot. Aduh, benar. Makanya intinya kita pilah dulu mana yang jadi utama, mana yang enggak, lalu kita jadwalkan, dan yang paling penting jadwalinya harus yang utama dulu dong. Pasti. Baru kita masukin lagi hal-hal yang lainnya itu ya. Betul banget. Dan nanti baru di-review lagi itu ya Mas di akhir hari. Perlu gitu. akhir hari review. Jadi, betul. Kita tahu misalkan mana jadwal yang mungkin ternyata jadinya diundur di minggu depan, atau misalkan diundur jadi besoknya atau gimana gitu. Betul. Ya.
Benar, karena kita dealing dengan orang lain kan kadang-kadang kitanya bisa, mungkin dianya nggak bisa. Jadi harus di reschedule. Jadi item-item mana yang hari ini harusnya dilakukan tapi nggak jadi. Nah ini saya schedule ke kapan ya. Nah itu kan harus ada yang kita rencanain duluan. Kalau nggak ya kapan aja bisa kita bilang. Kita cuma ngandalin memori kita. Aduh itu berantakan pasti. Oke deh. Gitu kurang lebih ya. Tuh semua diinget-inget ya pesan dari Mas Allen tadi. Mungkin sekian dulu ya Mas dari pembicaraan kita hari ini. Makasih banyak ya Mas udah dengerin ceritaku. Betul. Dan juga mungkin ini ada bisikan-bisikan gitu ya dari teman-teman semua ternyata emang pada susah fokus gitu mungkin. Dan mungkin ini bisa jadi jawaban buat teman-teman gitu. Buat saya juga tentunya. Yes. Jadi ini kita benar-benar harus selesai sekarang sebelum kerjaan inti kita nggak selesai ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Allen buat jawabannya juga dan sharing-sharingnya. Jangan lupa di subscribe, like dan juga komen. Dan see you di next video. Oke, bye. Bye-bye.